Selamat siang dan selamat sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Putra Kembong DPR RI Pusat, Bapak Dan Ramil Kecamatan Lojanan, Bapak Polsek Kecamatan Lojanan, Ibu Camat dan Bapak Camat Samboja dan Ibu Camat Lojanan, dan yang terhormat kepada Bapak semuanya yang hadir di acara ini. Baiklah, perkenalkan dulu, nama saya Nur Hayrisam dari Kelurahan Sungai Merdeka, Kecamatan Samboja. Jadi saya tepatnya di ketua RT, saya ketua RT 11 Pak. Jadi bersentuhan langsung dengan yang namanya tahura. Kalau kita bicara mengenai tahura Pak, terus terang ini adalah politik tingkat tinggi. Kenapa saya bilang politik tingkat tinggi? Karena masyarakat yang berkebun yang sebelumnya sudah enak-enak diusir, tapi izin tambang selalu diterbitkan. Padahal yang dulu wilayah sangat dilindungi untuk perizinan saya sekarang bisa ditambang. Contoh di Inutani bisa ditambang Pak. Bahkan sekarang yang namanya kawasan wisata Bukit Banggia itu 30%-nya itu masuk KP sumber permata hitam. Itu. Jadi makanya kenapa kita bicara mengenai politik tingkat tinggi? Kalau kami sebagai masyarakat tidak mampu untuk melawan itu, makanya dengan adanya wakil rakyat mudah-mudahan bisa kita sambungkan ke sana. Kalau kita bicara mengenai kronologis tahura Pak, sebelumnya masyarakat itu berada di situ, itu sebelum adanya republik ini Pak. Dulu kami punya orang-orang tua kita yang pejuang veteran itu bermukim di situ Pak. Sebelum adanya republik ini mereka sudah ada di situ. Nah, karena ya tadi politik tingkat tinggi kami tidak mampu itu semua. Bahkan kalau kita menelisik ke belakang sejarahnya, kami punya peta yang namanya peta pengembangan desa Sungai Merdeka, itu dibuat oleh Belanda Pak tahun 1931, ada saya bawa. Dan kemudian dibawa oleh KKN Unggul tahun 80, itu peta pengembangan desa Sungai Merdeka lengkap dengan rencana peruntukannya, peruntukan pertanian, perkebunan, perikanan lengkap. Nah, kenapa tiba-tiba tahun 91 ya, yang 91 itu kemudian ditetapkan menjadi kawasan tahura yang luasannya 61.000 hektar. Jadi bingung masyarakat ini mau di mana ini? Yang lebih tradisinya lagi Pak, kemudian ada penetapan tahun 2009 melalui RT RWP itu dari 61.000 menjadi 67.000. Yang 61 aja sudah bermasalah dengan masyarakat, kok malah tambah lagi 67.000. Yang semua wilayah yang dulunya tidak masuk tahura tahun 61 sekarang masuk semua Pak. Bahkan kepala kantor desa, SMA negeri, semua masuk wilayah tahura. Pom bensin. Ini modelnya apa ini? Jadi kami berpikir kami tidak boleh hidup di sini, tapi ternyata kami hidup. Tapi kami dicekik dengan administrasi. Kami tidak bisa apa-apa. Jangankan kami mengurus sertifikat dan segala macam, minta keterangan usaha saja susah. Karena saya maklum Pak Lurah, Pak Camat, saya maklum karena tergabung dengan hukum. Tapi apakah hukum itu dibuat untuk menyengsarakan rakyat Pak? Itu persoalannya. Kalau hukum dibuat untuk menyengsarakan rakyat, untuk apa negeri ini? Sudah salah. Makanya saya sangat berharap sekali wakil kita. Terima kasih sekali kepada Bapak Putra Kembong yang mau menyentuh kami, datang ke kami untuk menyuarakan, mendengarkan aspirasi kami. Supaya Jakarta itu tahu, menteri itu tahu, jangan cuma sekedar teken aja, tapi tahu lokasi. Undang-undang itu dibuat, kalau memang tidak bisa dilaksanakan di lapangan, seharusnya ada judicial review Pak, seharusnya itu. Tapi itulah kami orang kecil, tidak mampu berbuat apa-apa. Tapi itulah suara kami yang sesungguhnya. Kita datang ke sini itu bukan merusak hutan sebetulnya. Itu sudah ada sebelum adanya republik. Pejuang bermukim bercocok tanam situ, kasih makan pejuang dengan gerilya di zaman Jepang. Di sana ada yang namanya Gunung Tengkorak itu, tempat perjuangan oleh Jepang di sana Pak. Jadi terbalik Pak, kami bukan merambah, tapi mereka merampas hak kami. Itulah kronologisnya. Kalau Bapak mau lihat peta pengembangan yang pusaka ini, usang yang dibuat oleh zaman Belanda dan ini dibawa oleh KKN Unggul tahun
kami lihatkan bahwa itu sudah sebetulnya pemerintah zaman dulu sudah bagus. Rakyat diberi perencanaan pembangunan yang bagus, tapi kemudian nggak tahu orde apa yang namanya itu menetapkan wilayah Tahura yang kami tidak bisa apa-apa. Gejolak di masyarakat. Nah, itu PR bagi pemerintah daerah, khususnya di kelurahan dan kecamatan, sedang tidak pernah terselesaikan. Ya kami sadar pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa, tapi kami sebagai masyarakat itu bagaimanalah kami kan sebagai warga negara juga. Ya. Jadi itu mungkin sedikit dari kami, mungkin di kronologis tadi mungkin sedikit kami singgung, dan harapan kami agar Bapak DPR RI, Bapak Luhut Gonggong bisa menyambungkan aspirasi kami dengan benar, karena selama ini yang jembatan itu yang kami perlukan. Karena selama ini jembatan itu yang nggak ada, Pak. Ada wacana-wacana dari tingkat kelurahan, kecamatan, sampai sekarang nggak ada kelanjutannya. Semuanya itu bermuara ke pusat. Nah kebetulan Bapak Uter, mohon maaf yang terhormat di Jakarta, tolonglah suarakan ke tingkat menteri. Kami tunggu jawaban yang baik buat kami demi masa depan anak cucu kami. Terima kasih.